Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara sarairal wujud binuril ilmi wal ma'rifah. Wassalatu wassalam ala afdalil makhluqatil mab'uts birrahmah wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal hikmah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim atau pejabat yang mewakili. Ada pejabat yang mewakili? Ada. Para ustadzat yang sudah dengan ikhlas tanpa pamrih membimbing, menemani, mengajar kalian semua selama 24 jam tanpa henti. 24 jam kalian dibimbing. Saya mau tanya, apa di rumahmu jam 4 sudah dibangunkan oleh orang tuamu? Orang tuamu saja tidak kuat membangunkan kalian, hanya 3 gelintir atau 2 atau 1 orang di rumah. Mulai jam 4 dibimbing ke kamar mandi, dibimbing ke tempat sholat tahajud, dibimbing ke tempat belajar, bahkan diajar. Apa di rumahmu pernah orang tuamu mengajak wudu, mengajak sholat tahajud, terus setelah itu, setelah sholat subuh, diajar? Tak pernah. Coba bayangkan ini ustazah-ustazahnya kalian yang kalian sebengi itu, itu dengan tulus ikhlas melakukan semua itu. Dibilang dan digaji ya digaji, dibilang digaji ya jauh di bawah upah minimum regional, jauh di bawah upah para buruh-buruh itu. Jadi kalian terima juga dengan penghormatan, dengan memuliakan, dan dengan wajhun talik, dengan wajah yang sumringah. Tahu wajah sumringah? Wajah ceria. Ini saya belum mulai ngomong sudah batuk-batuk, ini bagaimana nih? Jadi batuk-batuk itu kan biasanya menyuruh berhenti itu. Ini peruluhnya belum mulai sudah batuk-batuk. Para mudabbirat, calon apa ya? Bukan calon ibu. Calon ibu tapi masih agak lama lah. Jangan begitu selesai jadi mudabbirat, belum selesai alias sudah mau jadi ibu.
ya. Jadi calon-calon ustazah dan pemimpin masa depan, santri-santri putri, yang semuanya mudah-mudahan selalu berbahagia dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok tanggal 22 Oktober hari apa? Hari kelahiran saya tanggal 22 Oktober itu. Jadi kalian kalau merayakan berarti merayakan hari kelahiran saya ya. Jadi besok tanggal 22 Oktober hari santri yang sudah ditetapkan oleh siapa? Presiden Joko Widodo tahun 2015 di Masjid Al-Istiqlal, ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Ada apa dengan tanggal 22 Oktober ini? Ya minimal hari lahir saya ya. Hari lahir saya itu pada hari Sabtu bertepatan dengan terbitnya matahari tanggal 22 Oktober. Jadi besok juga hari Sabtu. Tapi saya tidak pernah dirayakan hari lahirnya itu. Tidak pernah ada ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah santri-santri yang merayakan kelahiran saya. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, dikala terjadi Perang Dunia Kedua antara tentara sekutu Amerika, Inggris, Belanda, dan beberapa negara Eropa lainnya berperang melawan Jerman, Jepang, dan Cina ya. Waktu itu tentara sekutu menang. Jepang mampu dihancurkan dengan dibomnya dua kota terbesar di Jepang pada waktu itu, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hancur luluh lantah. Masyarakat Jepang berantakan. Dikala itu Jepang sedang menjajah Indonesia. Setelah Jepang kalah, kemudian Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal berapa? Pada tanggal 16 Agustus 1945. Ya, tanggal 16 Agustus. Jadi Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari setelah itu. Ya, sehari setelah tanggal 16. Jadi bukan tanggal 16. Jadi sehari setelah tanggal 16 Agustus 1945. Benar jadinya? Benar.
Jadi yang salah kalau dibenarkan bisa jadi benar. Yang benar kalau disalahkan bisa jadi salah. Bagaimana benar disalahkan? Hah? Carikan dalil supaya jadi salah. Tidak usah dibahas sekarang. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mulai berbenah, mulai punya presiden, mulai punya wakil presiden, mulai punya perdana menteri dan seterusnya. Masih tahun 1945 Agustus September, Amerika, Inggris, Belanda mau menguasai Indonesia kembali. Mau menguasai Indonesia kembali. Para kiai, tuan guru, tokoh-tokoh agama di seluruh Indonesia tidak rela dijajah lagi. Akhirnya bertepatan dengan tanggal 22 Oktober di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Hasyim, mengeluarkan resolusi. Apa artinya resolusi? Hah? Solusi artinya apa? Jalan keluar penyelesaian yang terbaharukan yang disebut dengan jihad para ulama dan santri untuk melawan tentara siapapun, Amerika sekalipun dilawan, Inggris dengan segala persenjataan canggihnya dilawan, Belanda yang sudah menjajah selama ratusan tahun di Indonesia dilawan. Karena resolusi jihadnya umat Islam di bawah pimpinan para kiai, para tuan guru, para tokoh agama, dan kemudian para santri seluruh Nusantara bergerak. Akhirnya Inggris mampu dipukul mundur. Belanda yang mau menjajah kembali tidak berani. Bahkan Amerika segan dengan Indonesia pada waktu itu. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Oktober tahun 2015 ditetapkanlah menjadi Hari Santri. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa Indonesia merdeka dan dipertahankan kemerdekaannya oleh para santri dan ulama, bukan orang-orang yang tidak jelas. Jadi para santri dan ulama. Sejarah pada masa lalu itu banyak yang ditutup-tutupi. Jadi peran ulama, peran santri tidak terangkum dalam sejarah memerdekakan Indonesia. Padahal yang berjuang sejak zaman Imam Bonjol, ya, Pangeran Diponegoro, dan pahlawan-pahlawan nasional itu orang-orang Islam. Kiai Mojo, Cut Nyak Din, Tengku Umar, semua para ulama, semua para kiai yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Indonesia artinya apa dulu? Indo berasal dari kata Hindu. Hindu artinya Hindia. Hindia bahasa sekarang India. Indonesia kepulauan. Jadi Indonesia itu kepulauan India. Karena dulu yang terkenal sebagai negara besar itu adalah India, akhirnya Indonesia itu menjadi kepulauan India, karena kita berada di atas Samudra India. Karena sudah menjadi Indonesia, sekarang sebut saja Samudra Indonesia, gitu kan? Jangan bilang Samudra India. Dulu namanya Nusa, tanah antara, di antara lautan. Jadi kepulauan-kepulauan yang berada di tengah-tengah lautan. Baru berubah menjadi Indonesia. Baiklah, kita harus mengisi jiwa dengan semangat hari santri dengan satu kekuatan. Itulah perintah Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Surat Al-Anfal ya, ayat 60. Nanti dicari. Kalau dulu zaman resolusi jihad harus mempersiapkan apa? Kekuatan apa? Kekuatan bersenjata. Kalau sekarang kekuatan yang harus dipersiapkan oleh kalian terutama adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Kalau tanpa ilmu pengetahuan kalian itu tidak ada artinya. Balhum buzaun kabuza'is sair, sama seperti buih-buih yang ada di lautan yang tidak ditakuti oleh apapun. Ditiup angin sedikit hancur lebur. Tapi kalau punya kekuatan ilmu pengetahuan, maka semua akan takut. Ini yang harus dipersiapkan. Lihat Adam. Tahu Adam? Siapa? Bukan Brian Adam ya. Kalau Brian Adam itu penyanyi. Adam alaihis salam. Adam ini oleh Tuhan, iblis, hormat sama Adam. Apa katanya iblis? Aba wastakbara. Bahkan ngomong, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Tuhan, saya lebih baik dari Adam ini. Saya ini kan dari api, Adam ini dari tanah, aku diinjak-injak. Iblis tidak menghormati. Kenapa? Karena Adam masih bodoh pada waktu itu. Jadi iblis tidak mau hormat. Ya Tuhan, katanya. Ada orang beriman di sini? Ada orang beriman enggak?
Benar nggak orang Bima itu nggak bisa berdoa? Hah? Benar nggak? Ayo dijawab. Mana yang dari Bima? Coba bilang begini yang dari Bima. Ya Tuhan, jadikanlah hati yang keras ini menjadi lembut. Ayo Bima. Konon kabarnya di Bima itu gak ada huruf mati di terakhirnya. Bilang ya Tuhan, ya Tuhan. Jadikan hati yang keras, hati keras. Jadi lembut, jadi lembu. Ya Tuhan, jadikan hati keras ini jadi lembu. Hah? Benar gak ini Bima? Guyon ya, guyon. Di Bima yang di pedalaman pedesaan itu begitu. Kalau Bima kota hebat-hebat. Hah? Hebat-hebat. Baiklah. Jadi iblis tidak mau dia hormat sama Adam. Malaikat disuruh. Apa kata Allah nyuruh malaikat? Wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Tapi sebelum itu malaikat dibilang sama Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kap malaikat, itu firman Allah, ini Adam ini saya akan jadikan khalifah. Saya akan jadikan pengganti Tuhan di muka bumi untuk memajukan dunia. Apa katanya malaikat? Apa katanya malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Protes malaikat. Apa katanya? Masa Adam ini yang bodoh ini mau dijadikan pemakmur di bumi, mau dijadikan khalifah di bumi, bisanya cuma menjadi perusak, saling bunuh. Kenapa tidak kita para malaikat yang selalu bertasbih yang menjadi wakil Allah di bumi merotes malaikat? Apa yang dilakukan Allah di kala itu? Supaya malaikat tunduk, semuanya tunduk. Wa 'allama Adam diberikan 'allama ilmu, pengetahuan. Setelah 'allama setelah Adam diberikan ilmu pengetahuan, malaikat coba tandingi ilmunya Adam. Apa jawabnya malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana. Wajah mampu saya melawan Adam sekarang karena Adam sudah pintar, sudah berilmu, sementara kami ilmunya terbatas ya Allah. Malaikat saja tunduk dikala Adam berilmu pengetahuan. Kenapa kita dijajah oleh Jepang? Karena Jepang berilmu pengetahuan. Sampai sekarang kita dijajah oleh Cina
dan Korea. Kenapa kita dijajah oleh Cina dan Korea? Karena mereka memiliki ilmu pengetahuan. Setiap produk-produk baru datangnya dari mana? Kok tidak datang dari Kediri? Hah? Tidak datang dari Peraya, tidak datang dari Bima, dari Cina. HP-HP yang bagus-bagus itu, Samsung umpamanya, produk mana itu? Korea. Kok tidak diproduksi di Lampung sana? Hah? Tidak diproduksi di mana itu, di Soto. Kok datangnya dari Korea? Bahkan bukan produk teknologinya saja dikagumi oleh kalian. Produk dalam balon masih dikagumi oleh kalian itu ya. Kalau ada saja artis Korea, semuanya ribut. Ini artis produk Lombok ini kok nggak ada ya? Nggak ada yang nonton. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa kok artis Korea itu kalian gandrungi? Cantiknya karena teknologi, gagahnya karena teknologi, hidungnya mulai dibentuk, pipinya dibentuk. Kalau aslinya hidungnya malah nyambung sama menjadi nol. Coba enak tanya dengan Korea tidak operasi plastik. Umpama aku suruh melarikan jenis dia terima sama sekali. Tapi kalau sudah kena sentuhan teknologi operasi plastik, tidak ada orang Lombok yang sama cantiknya dengan dia. Akhirnya orang Lombok pada tertarik sama orang Korea. Pas menikah, punya anak, kembali tubuh erong dan nindir macam mana ingat. Karena tidak ada operasi plastik, akhirnya hidupnya pesek. Kayak orang Korea asli masih lebih mancung orang Indonesia. Kenapa mereka begitu? Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu orang Korea itu pendek-pendek, orang Jepang itu pendek-pendek. Karena rekayasa teknologi makanan yang luar biasa, akhirnya mereka sekarang jadi lebih tinggi dari orang Indonesia. Nah, jadi aitulahum mastata'tum min quwwatin, persiapkan ke suatu kekuatan agar orang-orang pada segan sama kalian. Kekuatan apa itu? Kekuatan ilmu pengetahuan. Kekuatan ilmu pengetahuan. Jangan nanti ente selesai Nurul Hakim berhenti sudah belajar, orang-orang sudah menguasai ilmu pengetahuan, ada yang jadi bupati, gubernur, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi pengusaha internasional dan sebagainya. Kalian itu tidak mau belajar, hanya mau bertani katanya. Akhirnya jadi tukang ngomel aja kerjaannya. Belajar terus. Dan sudah terbukti lulusan-lulusan Nurul Hakim itu dikala masuk ke dokteran jadi dokter unggul. Itu adik saya itu yang yang di klinik itu namanya Dokter Fauzan itu. Sekarang jadi dokter ahli bedah di Unram, jadi dosen Unram, jadi dokter ahli bedah di Unram. Kemudian di beberapa rumah sakit juga namanya diambil dan diminta bantuannya. Jadi dengan kerja di beberapa rumah sakit, kerja jadi dosen, melakukan operasi hampir setiap hari,
pendapatannya bisa mendekati 50 juta. Bayangkan sekali operasi kan bisa dapat sampai 5 juta. Kalau 5 orang saja dioperasi dalam 1 bulan, 5 kali 5 sudah 25. Gajinya belum, di rumah sakit lain belum. Oleh karena itu, ketika dia pulang ke Nurul Hakim untuk jadi dokter di klinik Nurul Hakim, tidak mau dibayar. Karena paling kalian kalau bayar itu cuma 5.000 rupiah, jadi tidak mau dibayar dia, gratis. Jadi boleh kalian kalau minta dioperasi, tapi operasi ringan ya, karena tidak punya alat Nurul Hakim nih. Operasi ringan, umpama budun, tahu budun? Budun betang puluh terus ditahu tokol. Itu perlu dioperasi, minta dioperasi di klinik Nurul Hakim itu. Nanti yang nangani suster-susternya, dokternya hanya trek-trek sekali kemudian dibersihkan. Nanti yang membersihkan perawatnya yang perempuan ya, kurangnya tongkel, tengah si dokter terus. Baiklah, jadi sudah puluhan lulusan Nurul Hakim yang menjadi dokter di berbagai rumah sakit. Ratusan lulusan Nurul Hakim yang menjadi perawat di berbagai rumah sakit. Ratusan alumni Nurul Hakim yang menjadi bidan. Berpuluh-puluh alumni Nurul Hakim yang menjadi polisi, tentara. Alumni Nurul Hakim yang menjadi kepala Kementerian Agama tingkat kabupaten, seperti dulu di Lombok Utara namanya Mu'alif, itu lulusan Nurul Hakim. Yang jadi pejabat-pejabat, jadi DPR itu jumlahnya sudah ratusan orang, alumni Nurul Hakim. Jadi kalian juga bisa bersaing secara ilmu pengetahuan. Harus kuat, bersaing dengan semua orang, akan maju. Nah, lihat jam dulu ya, berapa menit lagi. Ini sebenarnya belum mulai. Sekarang jam 21:10. Saya tadi mulai jam berapa ya, lupa. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi sekitar 15-20 menit ya? Kemajuan dunia ditandai dengan revolusi industri, revolusi ilmu pengetahuan di Prancis, Renaissance. Nah, sekarang sudah memasuki yang namanya Smart Civil Society 4.0. Jadi revolusi ilmu pengetahuan, peradaban masyarakat dunia 4.0, dan umat Islam bahkan masyarakat dunia sudah tergilas oleh kemajuan teknologi ini, sehingga umat Islam menjadi berketergantungan dengan yang namanya HP. Kadang-kadang terus umat manusia kehilangan jati dirinya, terhegemoni oleh teknologi smartphone,
sebentar lagi kita akan memasuki era yang namanya super smart civil society 5.0. Kemajuan teknologi, revolusi teknologi yang super smart, yang sangat-sangat cerdas, yang disebut dengan 5.0, tingkatan kelima. Bahkan di dalam beberapa buku dijelaskan yang namanya pengetahuan di abad-abad mendatang, nanti manusia nggak perlu lagi cari guru, nggak perlu lagi cari ngapalkan Quran. Kenapa? Karena ada small chip yang sangat kecil dimasukkan ke dalam sarafnya, isinya itu adalah Al-Quran, kitab-kitab segala macam. Jadi kalau dia butuh, kalau sekarang kan saya butuh, saya buka umpamanya kitab-kitab yang ada di sini nih. Ini bisa mencapai 4.000 kitab yang bisa saya buka di dalam smartphone ini. Nah, chipnya itu bisa dibuka dengan membuka HP, dengan membuka smartphone. Nanti chipnya, small chip, bisa dimasukkan dalam saraf manusia, sehingga tidak perlu lagi buka smartphone. Mau buka ayat berapa? Kalau sekarang kan umpamanya saya buka Al-Quran, ini kan saya harus pakai tekan. Kalau mau cari ayat kan harus saya tulis ayatnya. Kalau mau cari tafsirnya harus saya tulis tafsir apa yang ingin saya cari. Kalau nanti cukup small chip itu dimasukkan dalam tubuh saya, jadi saya tinggal buka ayat sekian, tafsirnya bagaimana, saya buka di tafsir apa, pakai saraf saja, itu bisa terbuka. Ini namanya prediksi masa depan, dan sudah mulai diuji cobakan di laboratorium tertutup. Bahkan nanti menurut cerita, manusia itu sudah bisa menciptakan manusia sesuai keinginannya. Memang yang menciptakan manusia itu Allah. Tapi umpamanya, kamu namanya siapa? Sophia oleh seorang ilmuwan ingin supaya dia punya anak yang cerdas kayak Albert Einstein. Bagaimana caranya? Ternyata DNA manusia walaupun sudah mati itu masih hidup. Nanti akan dibangkitkan manusia itu dengan DNA-nya yang ada. Dan DNA yang masih hidup itu ada di tulang ekornya. Walaupun dibakar dengan ketinggian ribuan derajat Celcius, tulang ekornya, DNA-nya itu nggak bisa hancur. Ya? Itu bisa diambil itu DNA-nya, dimasukkan dalam rahimnya Sophia, maka akan lahirlah manusia baru dengan kemampuan Albert Einstein. Mau kayak Habibie itu apa yang dia lakukan 40 tahun yang silam, di mana tanggal berapa, jam berapa itu masih ingat dia. Saking cerdasnya.
Bahrudin Yusuf Habibie, saking cerdasnya masih ingat. Itu nanti dimasukkan dalam rahimnya satunya lagi. Akhirnya hamil dia, DNA-nya padahal sudah meninggal dia. DNA itu dimasukkan dalam rahim bisa menjadi makhluk hidup kayak bayi tabung itu. Nanti diharapkan kecerdasannya kayak Bahrudin Yusuf Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie itu tidur saja dapat uang lebih dari 3 miliar karena license, ya. Dia pernah menciptakan kokpit pesawat, pernah menciptakan ekor pesawat sehingga menjadi tambahan kemodernisasian, pernah menciptakan ilmu aplikasi ilmu pengetahuan begini itu dibeli oleh masyarakat dunia dan dia dibayar terus walaupun tidur. Itu Bahrudin Yusuf Habibie. Jadi nanti itu manusia bisa direkayasa. Ini prediksi yang sedang dilakukan di laboratorium tertutup di dunia. Dengan apa mereka lakukan itu? Tentunya dengan ilmu pengetahuan. Tapi ini kalau tidak dicegah, nanti bisa lahir juga manusia-manusia yang kayak Fir'aun. Diambil DNA-nya Fir'aun, nanti dikawinkan dengan salah seorang, jadi Fir'aun baru, jadi penghancur dan macam-macam. Jadi semua diatur dalam syariat agama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, untuk menguasai dunia ini, menguasai teknologi yang super smart canggih ini dengan apa? Fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang bagaimana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kekuatan intelektual harus berjalan bersama-sama dengan kekuatan spiritual keimanan. Ayo, kekuatan spiritual harus kuat, kekuatan intelektual harus kuat. Dan ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan menguasai dunia. Wa innalakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalian ikuti Rasulullah dalam segala aspek kehidupan, pasti akan mendapatkan kemajuan, pasti akan menguasai, pasti akan berbahagia di dunia dan akhirat. Tapi seperti saya bilang itu, kalian itu hal-hal terkecil aja nggak pernah mengikuti sunnah Nabi. Contoh, masuk kamar mandi tadi pagi, ada yang ingat masukkan kaki kiri sebelum kaki kanan? Atau isi serangan nenek, pelai, koyo nenek kiri nenek kanan, koyo tamu. Terus disuruh baca doa, Allahumma inni a'udzubika. Pas di masjid ingat, pas masuk kamar mandi tidak diikuti sunnah Rasulullah SAW. Pas keluar kamar mandi bagaimana? Ingat kaki kanan dulu baru kaki kiri. Ingat doanya. Pas di masjid ingat, pas keluar kamar mandi lupa. Itu semestinya kalau kita bersyukur, alhamdulillah, terpuji kau ya Allah dengan segala bentuk pujian. Alladzi adzaba anni, yang menghilangkan dari diriku al-adza, penyakit, wa afani, dan memberikan aku kesehatan. Coba bayangkan,
mulai temenek deh serang milik lagu ini sukul penek yang ke telu jelu berbeda pun kira-kira pengen kentutnya tak bisa keluar di dalam perut sakit perutnya dan bisa keluar kentutnya. Apa yang dirasakan? Sakit. Atau buang air besar sampai sebulan nggak bisa buang air besar, apa yang dirasakan? Sakit. Coba dikala pingin kencing, pingin kentut, pingin buang air besar, masuk kamar mandi, keluar. Masuk kamar mandi kentutnya, tus. Masuk kamar mandi keluar, yang paling bau itu. Setelah selesai keluar itu semua, apa yang dirasakan? Nyaman. Itulah azhaba anil ada wa afani, bersyukur sama Allah. Ini lupa. Ikuti Nabi dalam tataran rumah tangga, bahagia di rumah tangga. Itu yang Nabi dalam ibadah, ibadahnya khusyuk dan ikhlas. Ikuti Nabi dalam kehidupan untuk menguasai dunia. Umat Islam bisa menguasai dunia. Di Mekah pada waktu itu sudah terjadi globalisasi ekonomi. Orang Arab sudah mengekspor barang dari Syam, dari Cina ke Indonesia. Barang dari Indonesia diimpor ke Arab, kemudian diekspor lagi ke Eropa dan berbagai negara. Orang Arab sudah melakukan menempuh perjalanan menuju Indonesia 500 tahun sebelum Nabi lahir. Perjalanan bisnis, kekuatan ekonomi itu dimanfaatkan oleh Islam sebagai perjalanan dakwah dan bisnis dakwah. Islam mampu menguasai Indonesia sehingga Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Yang dulunya Paku Balok kita mungkin ya, Mbi Keletik Toker Bonder kita itu banyak yang non muslim. Karena kekuatan perjalanan dakwah yang disertai dengan kekuatan ekonomi, akhirnya Indonesia dikuasai oleh Islam. Waktu itu Rusia juga pernah dikuasai oleh Islam. Dua kekuatan superpower, Persia dengan Romawi, dikuasai oleh Islam. Kekuatan ilmu pengetahuan berada di Yunani, mampu dipindahkan ke Baghdad oleh umat Islam. Eropa berada dalam Dark Age, masa-masa kegelapan. Eropa itu menjadi maju karena belajar ke Baghdad ilmu pengetahuan, kemudian mereka belajar dari Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan lain sebagainya, Farabi. Akhirnya mereka mampu membangun kembali ilmu pengetahuan di Eropa karena belajar dari Islam. Kenapa Islam maju? Karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan, maju, bisa menguasai dunia. Itulah yang kalian harus persiapkan. Ini sudah banyak yang ngantuk ya. Kalau sudah ngantuk banyak yang galau. Ada yang galau? Mau dikasih tahu doanya orang galau supaya galaunya hilang? Oh.
Saya ajarkan ya, dengarkan baik-baik. Hah? Kalian ikuti. Siap? Ayo mulai. Langsung hafal ini. 1, 2, 3. Di sini semua, di sana semua, di mana-mana hatiku senang. Di sini semua, di sana, di mana-mana hatiku senang. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan? Hilang galonya semua, senang semua. Itu doa paling manjur itu. Ya? Kalau sudah di mana-mana hatiku senang, berarti hilang sudah galonya. Oke. Tadi saya bilang ya, sekarang sudah jam 21.28 menit. Tadi saya bilang antara 15 sampai 20 menit. Jadi 20 menit kurang 2 menit. Ya, sudah cukup. Kan sudah saya ijazahkan doa tadi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah tajdidul iman, imannya jadi kuat. Orang kalau kuat imannya, hatinya jadi tenang. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan rahmat. Orang kalau dapat rahmat Allah pasti hatinya tenteram. Mengucapkan salam sama Rasulullah, Rasulullah menjawab salam kalian. Berarti Rasulullah mendoakan agar selamat dan bahagia. Berarti doanya Nabi dikabulkan. Kalau banyak mengucapkan salawat salam kepada Rasulullah, maka banyak mendapat rahmat, banyak dapat doa dari Rasulullah, pasti hatinya terang. Apalagi sambil nyanyi, di sini senang, di sana senang, maka akan bahagia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin. Sebelum saya tutup, mari kita mengingat jasa-jasa para pendiri Pondok Pesantren Nurul Hakim. Kita mengheningkan cipta ini. Jadi jiwa raga. Coba yang ribut ini dihusukkan dulu. Satukan jiwa dan raga, pikiran, hati nurani dalam sebuah keheningan. Kita ingat orang-orang yang dulu, terutama pendiri Nurul Hakim, bagaimana membeli tanah jengkal demi jengkal sampai berjumlah mencari tanah 1 meter demi 1 meter, sampai sekarang ini berjumlah hampir 200 hektar kekayaan Nurul Hakim. Berkat perjuangan beliau yang tanpa pamrih. Kalau beliau mau kaya ya beliau berusaha untuk dirinya sendiri kan. Saya jadi mantunya kan tinggal menikmati. Tapi beliau berusaha untuk kemajuan Islam. Sampai punya tanah lebih dari 200 hektar. Dengan bangunan yang luar biasa, membangun masjid lebih dari 300 masjid di berbagai tempat. Kemudian guru-guru kita yang sudah mengajarkan, guru-guru kita sekarang ini, kita doakan mudah-mudahan mereka semua kalau ada salahnya sama Allah diampuni, kalau ada dosanya diampuni, dalam hidupnya di alam barzah dirahmati, untuk tempat mendapatkan raudhah min riyadil jinan. Ala hadhihi niyah
dan juga ibu bapak papu balok semeton jari kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan supaya diampuni dosanya, diberikan rahmat dan juga mendapat raudhah min riyadhil jinan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara malam hari santri akan kita serahkan kepada para ustazah. Siap? Kalian itu? Siap tidak ngantuk? Siap tidak galau? Apa doanya?